الله أكبر الحمد لله الذي جعل كل شيء اعتبارا وإرشادا للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marilah sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh kesuksesan yang besar baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah selalu perkataan-perkataan yang lurus, perkataan-perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya, maka sungguh ia akan memperoleh kesuksesan yang besar baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga kita bisa memperoleh kesuksesan yang besar baik dunia maupun akhirat. Dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Sayyidil Muttaqin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ada beberapa syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang juga dijadikan sebagai syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah syariat khitan. Begitu juga dengan syariat kurban dan juga syariat ibadah haji. Kenapa sebagian syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dijadikan sebagai syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat, faqala ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yang artinya sungguh terdapat bagi kalian ay umat Rasulullah, terdapat bagi kalian ay umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang sangat terpuji, yaitu pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam dan juga orang-orang yang bersamanya. Sehingga ketika kita mempelajari usul fiqh,
dari 12 masalah syariah, 12 sumber yang dijadikan sebagai sumber syariat selain daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Masuk juga di antaranya adalah syar'u man qablana, yaitu syariat orang-orang sebelum kami yang dijadikan sebagai syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah di antara hamba-hamba Allah yang terpilih menjadi kekasihnya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau ditanya, ya Nabi Allah, li ayyi syai'in ittakhadaka Allahu khalila? Wahai Nabi Allah, lantaran sesuatu apakah, lantaran sebab apakah ittakhadaka Allahu khalila? Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya. Allah memilih engkau sebagai kekasihnya. Qala, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau menjawab, bi thalathati asya'a, aku bisa terpilih menjadi kekasih Allah, aku bisa diangkat menjadi kekasih Allah lantaran sebab 3 perkara yang aku lakukan. Ada yang pertama yang dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, makhtartu amra ghairillah ala amrillah, aku bisa terpilih menjadi kekasih Allah, aku bisa diangkat menjadi kekasih Allah karena yang pertama, aku tidak pernah mengutamakan, aku tidak pernah mementingkan perintah selain Allah dibandingkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dia mendapatkan perintah untuk menyembelih putra sayangannya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, tanpa ragu, tanpa ada tawar-menawar, ia langsung mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun resiko yang dihadapi, beliau harus mempertaruhkan nyawa putranya yang dicintai, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan kita? Orang yang mungkin pernah menjalankan syariat yang pernah dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah syariat khitan, syariat kurban, dan juga syariat haji. Apakah kita sudah termasuk orang yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan perintah lainnya? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sedang dihadapkan oleh sebuah kondisi yang mana kondisi ini dianggap kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi seluruh umat manusia. Sampai-sampai ada satu kebijakan melarang umat Islam untuk melakukan kegiatan keagamaan, termasuk diantaranya melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah dan juga melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kalau kita mengikut kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka kita akan lebih mengutamakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan perintah yang lainnya. Karena sebagai hamba Allah yang beriman, meyakini dengan sepenuh hati apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan baitun min buyutillah, masjidun min masajidillah, yaitu Nabi dalam hadisnya beliau bersabda, khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah, dan seburuk-buruk tempat di atas muka bumi ini adalah pasar-pasar. Artinya ketika kita berada dalam masjid, kita berada di dalam milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah khawatir kita terpapar dengan sebuah virus yang bernama COVID-19. Karena ini adalah bagian daripada ikhtiar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala
kita berkumpul secara berjamaah, kita mengadukan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau menjawab, aku bisa terpilih, aku bisa diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah khawatir, aku tidak pernah bimbang, aku tidak pernah bingung. Aku tidak pernah merasa galau dengan apa saja yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diriku. Beliau juga mencontohkan kepada kita, ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah Islam di tengah daerah yang saat itu masih dalam keadaan tandus, yang masih terhitung jumlah masyarakatnya. Dan saat itu pula Nabi Allah Ibrahim bersama dengan istrinya dan putranya yang masih ia cintai. Tapi karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah merasa takut untuk meninggalkan istri dan putra yang dicintainya, walaupun di tempat yang saat itu masih dalam keadaan tandus. Pertanyaan kembali, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih merasa bingung? Apakah kita masih merasa ragu? Apakah kita masih merasa tidak yakin dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita? Terutama dalam kaitannya dengan masalah rezeki. Sungguh ironis ketika ada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia merasa tersaingi dalam persoalan rezeki. Padahal sejatinya ia tahu bahwa rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan telah Allah atur sedemikian rupa untuk hamba-hambanya. Walaupun dalam kondisi yang semacam ini mungkin di antara kita banyak yang harus kehilangan pekerjaannya, mungkin banyak di antara kita yang sulit untuk mendapatkan usaha. Tapi ketahuilah Nabi SAW memuji hamba-hamba Allah yang beriman dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair. Ajaban, dalam kajian ilmu bahasa ini adalah merupakan maf'ul mutlak dari kata fi'il yang dibuang, ajibtu ajaban, yang artinya aku sangat menarik dan takjub diambil mu'min terhadap urusan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Fa inna amrahu kullahu lahu khair, karena sesungguhnya urusan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman semuanya adalah kebaikan. Wa laysa li ahadin illa lil mu'min, bahkan Nabi mengatakan tidak ada urusan yang dimiliki oleh siapapun kecuali hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara, ketika hamba Allah yang beriman mereka mendapatkan keuntungan, mereka mendapatkan kesuksesan, kemenangan, syakara, mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in fakana khairan lah, maka itu adalah merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu darra, dan kalau seandainya orang yang beriman mereka mendapatkan kesulitan, kesedihan, sabar, mereka pasti bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, dan itu adalah merupakan kebaikan baginya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau menjawab ketika beliau terpilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ma ta'asyaitu wa la taqaitu illa ma'adzaif. Aku tidak pernah makan di waktu malam dan aku tidak pernah makan di waktu siang kecuali kedua hal tersebut aku lakukan bersama dengan para tetamu-tetamu. Bahkan diriwayatkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dia ingin makan baik di waktu malam ataupun di waktu siang, dan beliau tidak menjumpai orang untuk menemani makan malam atau makan siangnya, beliau rela untuk berjalan mencari teman agar bisa menemani makan malam dan makan siangnya sejauh jarak 1 ataupun 2 mil.
Kembali dalam hadis Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kita agar jangan sampai kita takut untuk yang namanya melakukan sedekah. Karena sedekah terutama dalam kondisi seperti ini sangat memberikan manfaat untuk kita semua, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadisnya yang terdapat dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadis di Syarh Lubabil Hadis, as-sadaqatu tamna'u mitatas su'. Sedekah bisa mencegah orang daripada mati dalam keadaan hina. Inilah 3 sebab Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau diangkat menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita juga menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'idis syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh.